Mangga. Terima kasih atas tanggapannya. Iya. Ya memang semua orang mesti berprasangka. Hanya apakah kita berprasangka buruk dulu, kemudian dilanjutkan, atau kalau berprasangka baik kemudian dilanjutkan, tidak masalah ya. Yang masalah itu kalau berprasangka buruk kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau memang prasangka buruk itu benar, ya harus dilanjutkan juga. Ya, memang yang paling sebenarnya dalam dunia ini kan kita oleh orang-orang yang memang sudah ya istilahnya sekarang ini tuh kan terjadi perang apa ya, perang narasi dan perang psikologis ya. Nah, istilahnya itu apa ini istilahnya nggak ngerti ya, perang narasi dan perang psikologis. Artinya musuh kita itu biasanya memang sering memberi label-label di kelompok kita itu. Kalau dulu pada zaman tahun 50-an ada Islam fundamentalis, Islam priayi gitu ya, Islam tradisionalis itu. Ya, itu. Untuk apa? Itu untuk memudahkan mengklasifikasi umat Islam, kemudian untuk menghantam umat Islam. Yang kalau yang Islam tradisional itu nggak diganggu. Tapi kalau sudah Islam politik mesti diganggu gitu ya. Seperti itu. Nanti berkembang lagi, ada pembagian lagi Islam radikal, Islam apa gitu ya. Selalu dikasih label-label. Kemudian ada lagi pelajaran Islam moderat dan sebagainya ya. Seakan-akan Islam itu gak moderat ya, padahal yo Islam itu yo sing moderat yo no sing gak kalau perlu tegas ya tegas, sing perlu lunak ya lembut gitu sebenarnya. Tapi ini semuanya pelajaran-pelajaran ini akhirnya emang ya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok itu biasanya terus asubia terhadap kelompoknya. Terus melabeli dirinya paling sunnah, paling benar dan sebagainya. Ini yang bahaya. Sekelompok yang lain seakan-akan pelaku bid'ah, pelaku khurafat dan sebagainya ya. Ya. Ada yang kadang-kadang itu memberi simbol itu kelompok kuburiyun ya. Kelompok yang seneng nang kuburan ya. Kan ini kan keterlaluannya. Gelar-gelar demikian ini keterlaluan. Ya. Sebagainya. Nah ini bahaya kalau begitu ya. Terus juga kalau dia menyatakan dia paling sunnah gitu ya, apakah yang dia lakukan betul-betul sunnah gitu? Itu masalah juga gitu. Merasa paling sunnah itu udah masalah sendiri. Apa yang dilakukan benar enggak gitu ya? Itu ya. Sudah benar enggak itu juga masalah gitu. Itu masalah. Jadi nah inilah yang akibatnya orang-orang kita itu harus menyadari bahwa kita itu bukan berjuang untuk kelompok. Kita itu bukan berjuang untuk aliran kita. Kita berjuang untuk Islam. Itu yang harus disadari. Ya. Jadi kita meninggikan ajaran Allah. Bukan meninggikan kelompok kita. Bukan meninggikan diri kita sendiri. Enggak. Tapi kita ingin meninggikan ajaran Allah. Kita ingin mengajarkan ajaran Allah. Bukan kita ingin berusaha memperbanyak kelompok kita, menguatkan kelompok kita. Tidak begitu. Kita ingin memperbanyak umat Islam yang benar, umat Islam yang soleh. Ya. Walaupun mungkin bisa berbeda ya, tetapi kalau mereka punya dalil kan sudah benar gitu ya. Ya tidak apa-apa kan, kita harus terima. Kita harus berani menerima perbedaan pendapat dari itu. Nah ini yang harus kita sadari. Ya. Kemudian kita juga jangan jangan ikut-ikutan gitu loh. Ya. Masuk
memberi gelar Islam liberal, Islam fundamentalis. Oh, Islam kono macam-macam, Islam Nusantara, apa ya, Islam Nusantara dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang perlu jelas. Kita ingin memperjuangkan ajaran Allah, kita tidak memperjuangkan kelompok. Nah, itu yang harus ditanamkan ya. Kita jangan menuduh orang lain tidak berjuang dalam agama Islam ya. Bisa jadi kadang-kadang gini juga masalahnya. Kayak ini konsepnya gini ya. Kalau bukan dari Islam, kenapa harus kita pakai gitu ya? Nah, itu pendapat aneh menurut saya. Ya. Seperti begini, Rasulullah itu pada perang Kondak ya, pada perang Kondak itu teori perang Kondak itu bukan teori Islam ya. Itu teori Parsi yang diusulkan oleh sahabat Nabi. Kalau begini nih, kalau di negara kami yang bukan Islam ya, itu pakai teori Kondak, maka Nabi menyetujui kemudian membuat parit gitu ya. Padahal sebelumnya Nabi tidak pernah gitu. Tapi Nabi meniru gitu ya. Usulan dari sahabat itu meniru. Ya. Apakah begitu ini boleh? Ya boleh saja gitu ya. Ada orang yang mengatakan demokrasi itu bukan ajaran Islam loh. Iya. Apa memang betul? Andai kata kita pakai demokrasi boleh enggak? Wong Nabi saja pakai teori kondak gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang perlu lagi Mbak Mane ya. Kubah masjid itu asalnya bukan dari Islam. Kubah masjid itu kan dari Kristen. Kemudian setelah umat Islam menguasai menguasai Konstantinopel, ada Kubah, maka mulai masjid pakai Kubah. Dulunya tidak pakai Kubah. Kemudian pakai menara. Menara itu bukan bangunan Islam ya. Tetapi setelah umat Islam ada di Parsi itu melihat menara itu tempat penyembahan Nabi, kemudian digunakan oleh umat Islam sebagai untuk adat. Sehingga masjidnya sekarang ada kubah, ada menara. Dipakai gitu loh. Banyak sebenarnya kemudian uang ya, uang dinar, uang itu bukan aslinya dari ajaran Islam, uang itu. Itu kan sistem Roma ya. Nabi juga pakai akhirnya sistem dinar, dirham itu ya. Hasilnya itu. Nabi juga ikut pakai itu. Jadi bukan terus kalau itu teori itu enggak ada di Islam itu teori kafir loh. Repot kalau umpamanya ilmu kedokteran itu dari barat ya. Kemudian enggak kita pakai, kita bisa sakit semua itu. Ya, ilmu bedah umpamanya yang memang hasil dari barat umpamanya. Terus umat Islam tidak mau, ya kita tidak bisa ilmu bedah nanti. Tidak begitu ya, tidak begitu. Ya. Apapun yang baik itu kita ambil karena yang baik itu ilmu semua itu dari Allah. Semua dari Allah. Kalau memang baik kita pakai ya, asal tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan bermanfaat bagi umat Islam. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga jangan saling mencurigai gitu. Itu Islam ini, itu kondi, tak turun ya. Iya. Pakaian kita ini ya, pakaian kita ini bukan Islam ini ya. Ini mungkin dari mana ini pakaian kita ini? Ya. Kalau yang Islam itu yang mana? Itu bingung saya juga. Ya, celana itu dari mana? Dari Barat ya. Kemudian kita tiru. Kalau pakaian koko itu dari Cina itu ya. Terus kita pakai sekarang malah jadi pakaian untuk sembahyang, pakaian koko. Padahal dari Cina itu ya. Ya. Ini nggak bersalah sebenarnya masalah hal begitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa semoga kita tetap istiqomah
ya, dalam memahami ajaran Allah yang lebih luas, lebih lapang, dengan tidak penuh dengan prasangka-prasangka buruk dulu. Kita pelajari, kita pertimbangkan dengan berdasarkan ilmu Allah, sehingga kalau baik kita pakai, kalau tidak ya kita juga tidak mengenyeknya, tetapi kita singkirkan. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.